Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin mempresentasikan tugas UTS mata kuliah keamanan perangkat lunak. Sebelumnya saya di sini dengan nama Muhammad Dimas Barut Liwani dengan NIM 2343111017. Lalu saya ada Bayu Muhibullah dengan NIM 23431102. Di sini saya membuat logika Caesar Cipper dan Fitzgerald. Di sini saya meneruskan uh, uh, web web dari mata kuliah pemrograman web 2. Perlu kita perhatikan untuk membuatnya nanti kita harus mengubah register blade-nya sama login from. Jika tidak dilakukan, nanti pada saat register dan login akan error. Kemudian untuk penjelasan alur sistemnya dimulai dari registrasi terlebih dahulu. Di registrasi yang langkah awalnya memvalidasi input, memeriksa nama, email, dan password. Yang kemudian dari password itu kita masukkan plain text-nya yang akan diubah menggunakan algoritma Caesar Cipper. Jadi nanti plain text-nya akan mundur 3 huruf. Lalu diubah lagi menggunakan Vigenère Cipper yang hasil dari Caesar Cipper itu dienkripsi lagi dengan kunci atau key yang ada pada Vigenère Cipper. Lalu hasil akhir dari Vigenère Cipper itu nanti akan disimpan ke database. Kemudian untuk loginnya nanti menggunakan plain text-nya, bukan hasil akhir dari perubahan menggunakan algoritma. Yang pertama, kita bisa lihat dulu untuk login form-nya. Kita memanggil logika Caesar Cipper dan Vigenère Cipper menggunakan atas yang di atas. Sebentar, yaitu use app helpers Caesar Cipper dan use app helpers Vigenère Cipper untuk memanggilnya. Setelah itu yang di bawah juga disesuaikan lagi pada bagian enkripsi ulang password dan input, yaitu di sini kita memanggilnya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di register blade. Sama seperti sebelumnya, kita memanggilnya dengan cara use app helpers Caesar Cipper sama use app helpers Vigenère Cipper. Dan memanggilnya juga seperti sebelumnya, yang di sini. Yang pertama itu Caesar Cipper dan yang kedua itu Vigenère Cipper. Selanjutnya bisa kita mulai untuk logika Caesar Cipper-nya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian yang pertama. Untuk pada bagian namespace app helpers ini menandakan file ini berada pada app helpers. Terus untuk kelas Caesar Cipper ini berisi metode statik. Setelah itu untuk public static function encrypt ini fungsinya yaitu teks dan teks yang ingin dienkripsi serta shift jumlah pergeseran huruf default sama dengan 3 seperti Caesar Cipper klasik. Langkah-langkah dalam enkripsinya yaitu result adalah variabel penampung hasil enkripsi. Setelah itu
memastikan pergeseran tidak lebih dari 26 jumlah huruf alfabet. Setelah itu pada bagian for each string split ini memecah string menjadi array. Memecah string menjadi array karakter agar bisa diproses satu persatu. Setelah itu if city type underscore alpha ini untuk mengecek apakah karakter adalah huruf A sampai Z. Kalau bukan huruf atau misal spasi, angka atau tanda baca huruf agar huruf tidak bisa dienkripsi seperti kayak angka 1, 2, 3 itu tidak akan bisa dienkripsi. Selanjutnya pada bagian ASCII sama dengan or char sama base sama dengan city type underscore upper ini untuk mengubah karakter jadi kode ASCII. Jika huruf besar A dimulai dari 65, jika huruf kecil A dimulai dari 97. Nilai dasar ini disimpan di base ini. Setelah itu result sama dengan karakter ASCII sampai base ini adalah inti dari Caesar Cipher. Menghitung posisi huruf dalam alfabet 0 sampai 25. Contoh A sampai 65. 65 sama dengan 0 gitu. Setelah itu shift. Geser posisi sesuai jumlah shift. Setelah itu 26 ini biar tidak keluar dari 26 hurufnya. Base ini ubah kembali kode ASCII asli. Karakter ini adalah ubah lagi ke karakter. Terus akhirnya bisa digeser dan dimasukkan ke resultnya. Kayak Lalu ya terakhir Visionary Chipper di sini dimulai dengan namespace-nya ini. Kelas ini diletakkan di namespace app per helpers-nya yang kemudian berisi dua metode statis, encrypt untuk mengenkripsi teks dan decrypt untuk mendeskripsikan kembali teks yang terenkripsi. Karena keduanya statik, pemanggilan bisa dilakukan tanpa membuat objek. Kemudian untuk fungsi encrypt-nya semua huruf dijadikan huruf kecil agar proses enkripsi sederhana, karena kode ASCII huruf kecil A sampai Z sama dengan 97 sampai 122. Lalu untuk inisialisasi variabelnya, $encrypt ini merupakan hasil enkripsi. Lalu $keyIndex ini merupakan posisi huruf kunci yang sedang digunakan. Dan terakhir ada keylength. $keylength ini panjang kunci agar bisa diulang terus saat kunci lebih pendek dari teks. Lalu proses setiap huruf pada bagian for each ini. Nah, str split dalam kurung $text ini memecah teks menjadi array karakter. Kemudian si type underscore alpha dalam kurung $char ini memastikan hanya huruf yang diproses dalam tanda kurung angka atau spasi dibiarkan. Kemudian ORD dalam kurung $k, lalu kurung siku $keyIndex modul ini kita bagi $keyLength dikurangi 97. Ini untuk mengubah huruf kunci menjadi nilai geser atau shift dari 0 sampai 25. Misalnya A indeks 0 itu adalah A, B adalah 1, lalu yang terakhir itu Z itu sama dengan 25. Kemudian rumus enkripsinya adalah CHR dalam tanda kurung ORD buka kurung $char
dikurangi 97 ditambah dolar shift modul 26 ditambah 97. Ini sisa bagi. Artinya ambil posisi huruf plain text mulai dari 0 sampai 25, geser sejauh dolar shift, kembalikan ke huruf dengan CHR. Lalu dolar key index sisa bagi dolar key length membuat kunci berulang terus. Kemudian fungsi decrypt-nya pada dolar decrypt sama dengan CHR ini. Dolar decrypt ini berfungsi untuk pada ini. Nah, ini shift ini berfungsi untuk menggeser mundur sesuai kunci. Lalu plus 26 memastikan hasil tetap positif. Kemudian modul atau persen 26 ini supaya hasil tetap dalam rentang 0 sampai 25. Nah, mungkin itu. Lalu kemudian kita akan mencoba mendemonstrasikan pada web yang telah kita buat. Jadi untuk awalnya kita mulai dengan register dulu. Kita isikan seperti yang pada alurnya tadi dengan nama, lalu kemudian emailnya isikan, lalu untuk password kita coba isi dengan Adam. Kita registrasi terlebih dahulu. Kemudian kita cek Gmail kita untuk memastikan kalau sudah masuk. Nah, ini kita verify dulu. Nah, untuk penjelasannya, dari passwordnya Adam itu nanti akan mundur 3 huruf yang menggunakan algoritma Caesar-Stibber. Dari Adam plain text-nya berubah menjadi DGDP. Lalu kemudian kita rubah lagi menggunakan Vigener-Cipher yang dengan plain text-nya DGDP. Di sini saya menggunakan key-nya adalah secret. Jadi kita akan menyesuaikan di bawah DGDP menjadi secret SE. Kenapa menjadi tambahan ada imbuhan SE-nya? Karena kita menyesuaikan plain text-nya berapa hurufnya, yang kemudian diubah seperti sama sebelumnya. D menjadi
angka 3 karena dimulai dari 0, 1, 2, 3. Dimulai dari A, B. 0 itu A, 1 itu B, 2 itu C, 3 itu D. Nah, kemudian ditambahkan dengan huruf pada huruf G-nya S. Nah, S itu berapa? Kalau kita pakai hitungan awal, berarti dimulai dari 0, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S. Jadi hasilnya ada 18. Kemudian dari kedua perhitungan tersebut dijumlahkan. 18 tambah 3, berarti totalnya adalah 21. Nah, tidak lebih dari 26. Jadi huruf apa yang keluar jika dihitung dari indeks 0, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Jadi huruf ke-21 itu adalah V. Nah, kemudian jika semuanya dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah V, K, F, G, H, Z, V, T. Nah, kita akan melakukan pengecekan di database-nya ya, di database-nya di bagian user. Apakah hasilnya sesuai? Nah, pada password telah tertulis bahwa hasilnya VKFG HZ VT. Itu berarti hasil akhir yang disimpan bukan dari Caesar Keeper maupun plaintext-nya, tapi hasil akhirnya adalah Vigener Keeper-nya. Lalu kita akan melakukan pengecekan pada terminal. Apakah hasilnya sama atau tidak menggunakan PHP Artisan Tinker. Nah, kita jalankan PHP Artisan Tinker. Nah, kemudian kita lakukan tambahkan perintah untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan use. Nah, menggunakan use app or helper or Caesar Keeper dan Vigener Keeper. Kita paste, kita cek apakah hasilnya sesuai. Nah, ini merupakan hasil perubahan awal dari plaintext-nya ini Adam menjadi DGDP. Kemudian dari DGDP ini kita tambahkan dengan kata kunci yang telah kita buat di bagian Vigener Keeper dengan kata secret, yang kemudian akan ditambahkan dari kedua hasilnya menjadi hasil yang baru VKFGH ZVT. Nah, ini adalah hasil akhir yang akan tersimpan di database. Nah, mungkin cukup sekian presentasi UTS dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.